Kentrung itu merupakan seni tutur, seni mendongeng yang dimana dilakukan oleh seorang dalang dengan dibantu oleh panjaknya, ngarani panjaknya. Dalangnya itu biasanya memegang alat musik berupa terbang ataupun kendang. Terus kemudian panjaknya di kiri kanannya membantu dengan alat musik yang tidak dipegang dalang. Bercerita selama waktu yang dibutuhkan, misalnya ditanggap. Biasanya kalau kentrung lawas itu ditanggapnya mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Dongeng, jadi tidak pakai wayang, tidak pakai apa. Mereka mendongeng tentang legenda-legenda, tentang cerita-cerita kuno, tentang persebaran Islam, nabi-nabi, wali-wali, semacamnya. Beberapa cerita yang menunjukkan bahwa kentrung itu bukan dari tanah Jawa murni, tapi dibawa oleh wali persebarannya, seperti itu. Kentrung itu dongeng, jadi ketika seorang dalang kentrung memulai dongengnya biasanya dilakukan seperti halnya kayak di ketoprak, kayak di wayang orang, ada pembukaannya. Kemudian menceritakan lakonnya tentang apa, terus kemudian bercerita. Ya kayak ketoprak, tapi kalau di kentrung semuanya diceritakan oleh lisannya si dalang dan panjaknya. Jadi kayak orang timbal-timbalan, kayak dialog, saling berdialog seperti itu. Nanti di tengah-tengahnya ada parian, ada tetembangan, ada suluk, ada geguritan, dan lain-lain yang menunjang bagaimana band menarik terhadap penonton. Gitu. Kalau jenis kentrung gini, sebenarnya kalau kita mengklasifikasikan ada kentrung tradisi, ada kentrung kreasi. Kentrung tradisi itu di mana-mana memang punya ciri yang berbeda. Misalnya di Demak, di Blora, Jepara, Grobogan itu hanya seorang dalang menggunakan terbang dan terbang besar sama terbang kecil-kecil dua, bercerita seorang diri. Nah, berparian seorang diri, ceritanya pakai parian kayak gitu. Terus kalau masuk ke Tulungagung, ke Blitar, ke Kediri, Mbah Gimah contohnya, Pak Sumeh Blitar, Pak Sari Blitar, itu semuanya pakai kendang, dibantu oleh 3-4 orang panjak, Mbah Gimah malah 2 orang. Jadi bedanya tradisi dan kreasi. Tradisi pun sebenarnya beda-beda, tiap daerah, tiap dalang punya warna yang berbeda-beda. Yang kreasi demikian, yang kreasi pun demikian. Jadi kalau kami Sanggar Seni Gedang Godhog mungkin berkreasi dengan seni peran. Para hadirin sedaya ingkang dahan kinurmatan. Ladies and gentlemen, rahimahumullah. Hadirin dan hadirat, Pak hadirin suale marang. Yo iki suale marang. Ya, yang paling penting itu memang seorang dalang. Dari kentrung itu dalam seni pertunjukan kentrung itu yang paling utama adalah seorang dalang. Dalang wajib punya storytelling yang bagus. Ndak bulet ngomong-ngomongannya, caranya ngomong ndak bulet. Dalang wajib menguasai cerita, keseluruhan cerita. Dalang wajib bisa berparian, bisa spontanitas berparian dan lain-lain. Karena apa? Karena yang coro kasare sopirnya, yang nyopir dari pertunjukan itu adalah si dalangnya ini. Ya, itu. Ya, kentrung banyak mengalami perkembangan ya, perubahan sesuai dengan zamannya masing-masing. Jadi kalau dulu kentrung itu wong ngamen. Dulu itu kentrung itu ngamen, dia jalan, dia membawa terbang sama ditutuki sama parian gitu. Nanti kalau ada yang nanggap berhenti di tempat sak babak piro ngoten niku. Terus ditanggap kayak tanda bedes, kayak topeng monyet. Jadi kayak topeng monyet, bukan kayak pengamen yang setiap rumah mampir gitu enggak. Jadi kayak topeng monyet. Dia jalan sama nabui, nanti kalau ada yang tertarik ditanggap sak babak piro. Terus akhirnya kentrung di tahap selanjutnya mengalami pergeseran akhirnya menjadi kesenian yang untuk acara untuk nadar, untuk memenuhi ruat seperti itu, karena dianggap kentrung cerita-ceritanya adalah cerita Islam, cerita-ceritanya adalah cerita-cerita yang sakral. Makanya banyak sekali dokumentasi di YouTube tentang kentrung yang untuk acara-acara ruatan ataupun nadar, memenuhi nadar. Jadi nggak pernah yang untuk
acara hiburan gitu nggak pernah. Nah, bergeser lagi sekarang ke zaman sekarang, kentrung ini sekarang sudah masuk ke pelestarian. Jadi cuma payunya kentrung sekarang adalah payunya ketika ditanggap dinas kebudayaan, dinas pendidikan, ditanggap sekolah-sekolah yang mau menunjukkan bahwa di Tulungagung ini masih ada kesenian yang syarat pesan moral. Jadi kentrung itu kan sing diomongin cerita, dongeng, terus dongengnya ini berisi banyak sekali petuah-petuah Jawa, petuah-petuah kebaikan. Jadi kalau dulunya ngamen terus kemudian menuju ke sebagai ruatan, sebagai nadar, akhirnya sekarang tinggal untuk nguri-nguri aja, untuk pelestarian. Gedang Godok salah satunya nguri-nguri atau melestarikan kentrung agar tidak punah. Cerita yang pernah kami tampilkan di Sanggar Seni Gedang Godok sendiri, yang banyak itu cerita ringan-ringan, cerita dongeng-dongeng ringan-ringan seperti Utak-Utak Ugel, seperti Timun Mas, seperti Ande-Ande Lumut. Nah, terus kemudian masuk ke cerita-cerita agak legenda yang agak berat, misalnya kayak si Baru Klinting, Joko Tarub. Terus juga pernah menyenggol cerita-cerita yang lumayan memang cerita kentrung asli, yaitu cerita persebaran Islam, yaitu Saridin atau Syekh Jangkung, terus kemudian Marmoyo Marmadi, Cucak Ijo Ponjowarno, memang cerita-cerita Islam. Tapi kalau anak-anak, jadi kita sesuaikan umurnya, Mbak. Jadi kalau anak-anaknya yang main itu adalah anak-anak yang masih usia kecil, SD, SMP gitu, kita main yang simpel-simpel, yang tidak berat. Terus nanti kalau ada kentrung yang gede-gede, kita coba mengangkat cerita yang memang agak lebih kental kentrungnya seperti cerita Islam itu. Alat dalam kentrung yang pertama adalah terbang besar. Ada satu, terus kemudian ada terbang kecil sama kentuk namanya. Tung tak tung, terus terbang besar ini sebagai jedor, dem. Terus kemudian ada kendang, kendangnya kalau di Tulungagung, di Blitar, di Kediri kendang panjang, kendang Ponorogoan itu. Ya, jadi alatnya alat tabuh semuanya. Jadi tidak ada alat yang berbunyi do re mi fa sol la si do. Semuanya alat rebana-rebanaan itu, alat tabuh dari kulit dan kayu. Di Tulungagung ada Mbah Gimah, almarhumah, ada Mbah Gimah. Beliau adalah maestro kentrung kita, kebanggaan kita semua. Jadi sudah diakui oleh Jawa Timur, sudah pernah diakui oleh nasional juga. Terus kemudian di Blitar ada almarhum Pak Sumeh, ada Pak Sari yang masih kentrung sampai sekarang. Pak Sari masih hidup. Terus kemudian di Kediri ada kentrung pakai bumbung, namanya Pak Pri. Terus kemudian yang banyak di daerah Jawa Tengah ada Jepara, ada Blora Pak Yainuri, terus kemudian ada Demak, Mbah Samsuri, ada Grobokan, Pak Sapuan, terus almarhum Mbah Rati di Tuban, almarhumah, terus kemudian ada juga Pak Kusairi di Lamongan, semuanya. Insya Allah semuanya yang dalang kentrung pernah kami temui walaupun secara langsung. Yang Jawa Tengah kita alhamdulillah sudah ke sana semua, Mbak. Sudah pernah pergi ke sana berempat gitu, sepedaan motor, menemui beliau, sowan, saling sharing tentang kentrung. Terus kalau beberapa yang di daerah Lamongan juga pernah sebelum beliau meninggal. Itu ya memang sekarang memang semakin sedikit karena generasi sepuh-sepuh itu semakin lama semakin habis, seperti itu. Kalau mengomongkan cara melestarikan kentrung, itu memang agak sulit.
Kalau di Sanggar sendiri memang beda-beda modelnya dengan sanggar-sanggar yang lain. Mungkin kalau yang Tulungagung banyak sanggar tari, sanggar karawitan seperti itu ya. Kalau karawitan, kalau tari, orang semua lapisan masyarakat sudah mengenal. Dari dulu sudah ada karawitan tari. Kalau kentrung, mungkin mbak-mbak yang ada di sini aja belum pernah nonton ataupun pernah nonton cuma dari sosmed gitu, dari media sosial. Jadi kalau untuk melestarikan kentrung di sanggar kami pertama tidak bayar mbak, tidak bayar. Kami tidak bayar di sini, tidak dipungut biaya. Terus kemudian mereka datang kemari dengan berlatih. Kita balik. Kita enggak, kentrung itu apa? Kentrung itu gini, ayo belajar kentrung enggak. Tapi yang mereka kenal dulu, misalnya mereka di usia SD, usia SMP pasti pernah mendongeng, pasti pernah berpuisi, pasti pernah berpidato. Coba mendongeng, coba berpuisi, coba berpidato. Nah, mereka disuruh seperti itu dulu, terus kemudian dibungkus lah. Ayo, di dalam dongengmu coba ada yang kotean, tung tak tung deng, tung tak tung deng. Terus kemudian diisi dengan siapa yang pinter nyanyi. Ayo parian, tak kasih parian, das. Iki piye lah, iki piye, mbok roh jawane. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya ketika sudah selesai, nah ini yang kita pelajari ini adalah kentrung. Jadi nggak modelnya nggak memaksa untuk arek kesini untuk kentrung itu adalah gini, kalian harus bisa kentrung, nggak gitu, karena nggak mungkin mau, karena mereka belum kenal sebelumnya. Kalau tari, cara kasarnya kita tinggal, ayo materi tari ini, ayo kita garap seperti itu. Kalau kentrung boten, kalau kentrung anak-anaknya gimana bisa nyaman di sini dulu, bisa nyaman, bisa merasa klop di sini dulu, baru kita masuki materi sedikit gitu. Kesannya sih banyak belajar juga, bukan hanya belajar teater dan kentrung, juga belajar cara menghargai orang lah. Anak muda sekarang itu jangan sampai lupa atas kesenian kita yang hampir punah ini.